الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosa dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang 4 larangan dalam solat tahajud dan jangan menyalahi sunnah. Sebenarnya channel ini atau video ini sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, namun kita akan bahas kembali. Khawatirnya ada beberapa penonton yang belum mendapatkan atau menyimak video ini. Jadi hari ini kami ulang untuk membahas tentang 4 larangan dalam solat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah solat tahajud. Solat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan solat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam salat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan solat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan solat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat solat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dan meninggalkan solat tahajud ini. Solat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin solat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah solat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan solat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan solat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan solat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia mau melaksanakan solat malam." Saling berkata. Setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan salat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud.
Kemudian yang kedua, menghususkan solat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi menghususkan solat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau solat malam. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan solat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan solat tahajud pada malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtas, beliau berkata, makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan solat, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin, sebagaimana dalam kitab dirumuskan hilangnya kemakruhan menambah satu malam sebelumnya atau sesudahnya, akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan solat tahajud itu. Sebab menghususkan solat malam pada malam Jumat merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, melaksanakan solat tahajud saat ngantuk berat. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu solat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan solat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, apa ini para sahabat? Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia solat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus solat dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab atau memberatkan atau menghilangkan kehusuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam solat. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam solatnya, hendaklah hanya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap solat sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah tidur dan diniatkan mengerjakan solat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan solat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan solat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seseorang berniat mengerjakan solat pada malam hari lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala solatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang bertahajud semalaman setiap hari. Meski solat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tertidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula mengerjakan
dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan solat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi. Amalkanlah solat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing hingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah, lebih baik sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling istiqomah meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan salat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk istiqomah mengamalkan amalan ini guna untuk mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.